Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam ocehan kita di ruang tamu, dan topik kita kali ini tentang terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikian kata Tuhan Yesus di khotbah di bukit di Matius 5 ayat 14 ya. Sejak kecil kita barangkali sudah dengar pesan seperti itu, tapi jujur kita barangkali tidak tahu persis apa maksudnya ya. Terlebih di bait Allah, Tuhan Yesus berkata pada ahli Taurat dan orang Farisi di kitab Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Tuhan Yesus itu terang dunia. Nah ini baru bisa kita pahami kalau kita bisa melihat konteks kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dalam kita menjelajahi kehidupan ini, kita membutuhkan apa yang disebut cahaya yang menghidupkan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam kitab Yohanes 8 ayat 12, Dia mengatakan bahwa Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita semua kan ingin hidup sehidup-hidupnya, bukan? Nah, mobil yang kita lihat ini disebut hidup bila mesinnya menyala, sehingga kita kuat berjalan. Cahaya lampu menyala, sehingga kita tahu arah perjalanan, atau the way of Jesus. Dan tidak terjerumus ke dalam jurang ya. Di dalam mobil mungkin ada penghangat yang menyala sehingga kita tidak kedinginan. Apa maksud terang memberikan hidup? Tuhan Yesus itu adalah terang dunia yang memberikan hidup. Bagaimana cara kita mengikuti perjalanan kemana ia pergi? Ya, hari itu di bait Allah sedang siang bolong lah kira-kira ya. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mengatakan manusia di dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Kok bisa gitu ya? Tidak heran ahli Taurat dan orang Farisi ini tersinggung dibilang hidup di dalam kegelapan. Terlepas memang dari reaksi orang Farisi ini yang memang baperan sekali ya, repot sekali sebetulnya kalau kita tidak memiliki terang. Mengapa? Karena terang dunia itu memiliki fungsi yang maha penting, yaitu menghidupkan. Tanpa terang dunia, kita hakikatnya mati. Karena ada 4 fungsi terang dunia yang penting dalam perjalanan hidup kita yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya itu membuat kita eksis ya. Karena kita diberi kesadaran adanya satu ruang atau eksistensi apapun. Jelas ya kalau kita masuk dalam satu ruang yang terang, kita tahu ini ruang apa. Kalau dia gelap gulita, kita tidak tahu ini istana raja yang lega dan luas, atau maaf kuburan 1 kali 2 meter. Tidak ada bedanya. Jadi terang itu membuat kita eksis, baik secara fisik maupun secara visual. Kita itu memang masih hidup di dunia fana ya. Tapi dengan pemulihan Allah kita, maka mata kita terbuka lebar. Kita tidak lagi melihat dunia ini dalam kegelapan yang menakutkan, melainkan terang benderang yang indah. Life is beautiful. Kehidupan ini sungguh amat baik. Ini kalau dengan terang dari Allah. Nah, ada terang juga yang berarti menerangkan ya, seperti guru menerangkan pada murid. Jadi ada pengertian tentang apa yang terjadi. Kalau tidak ada penerangan, kita tidak mengerti ini peristiwa apa yang sedang terjadi, prinsip-prinsip apa yang sedang terjadi ya. Jadi terang dunia ini menceritakan pada kita, menerangkan pada kita apa yang penting, apa yang tidak penting, peristiwa mana yang penting, peristiwa mana yang kita bisa boleh lupakan. Jadi dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dia itu jadi pengertian ya, jalan mana yang harus kita tempuh. Nah itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terang hidup memberikan kita kekuatan. Apa maksudnya ya? Kekuatan tenaga untuk melakukan perjalanan, mengangkat beban yang berat. Nah ini agak susah menjelaskan bagaimana terang itu menguatkan ya, tapi saya coba. Semua tenaga konvensional yang ada di dunia ini datang dari cahaya matahari ya. Makanan hewan itu dan DNA manusia datang dari apa yang kita sebut
karbohidrat. Bensin, solar, Pertamax untuk mobil dan pabrik itu semua datang dari karbohidrat. Kalau ditelusuri, energi karbohidrat itu datang dari apa yang disebut proses fotosintesis di daun hijau. Ada satu sel di daun yang kita sebut kloroplas yang menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yang kita cerna sebagai metabolisme dalam tubuh kita. Jadi, cahaya itu memberi kita kekuatan. Nah, mengapa ini penting? Karena hidup itu adalah perbuatan dan tindakan iman. Dikatakan demikian di Matius 2 ayat 27, demikian juga dengan Yakobus, maaf ya. Yakobus 2 ayat 27, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi di Matius 5 ayat 15, 16 dikatakan, demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi perbuatan iman kita itu tadi itu membuat kita menjadi pelita yang benderang. Sama dengan pelita itu memperlihatkan matahari, demikian juga perbuatan mengasihi kita itu menghadirkan Bapa kita di dunia ini. Jadi semakin gelap hidupan ini, semakin diperlukan cahaya dari kita ya. Nah, yang keempat, terang hidup itu memberikan pada kita tujuan, kemana kita mau pergi. Jadi karena terang kita tahu kita menuju kemana. Itu yang kita sebut nilai-nilai kehidupan ya. Jadi hidup ini sebenarnya perjalanan. Adanya terang hidup, kita tahu kita mau ada di mana, mau kemana, lewat jalan apa. Nah, dalam kegelapan kita bakal diam karena kita takut masuk jurang, bukan? Jadi, apa yang penting dan berharga itu bisa dilihat menjadi tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita yang penting itu? Tentu bagaimana tidak mati, bukan? Dan itu hidup yang kita sebut hidup yang kekal. Dikatakan gini, bagimu akan ada matahari yang cahaya, tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Itu di Yesaya 60 ayat 20. Artinya, kalau Tuhan yang menjadi terang buat kita tidak ada lagi perkabungan. Jadi kita mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan juga, tujuan itu pada akhirnya tentang keagungan Allah. Masih di Yesaya pasal 60, ayat 19, dia berkata begini, bagimu matahari tidak lagi jadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tapi diganti oleh Tuhan yang akan jadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wah, luar biasa. Jadi kehebatan kita itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu berarti terang dunia itu, Allah itu menjadi terang bagi kita menggantikan cahaya-cahaya yang lain ya. Jadi sebagai kesimpulan, ada 4 hal yang membuat terang dunia itu menjadi penting bagi kehidupan kita ya. Satu, kita jadi eksis, ada karena ada terang itu. Kedua, kita jadi mengerti, ada pengertian, diterangkan hati kita. Ketiga, kita diberi kekuatan untuk hidup, menjalankan perjalanan kehidupan kita. Dan keempat, kita itu tahu tujuan mau kemana, tahu apa yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, kita menjadi manusia yang terang. Manusia terang itu memiliki bukan metabolisme glukosa fotosintesis tadi ya, tapi metabolisme terang firman Tuhan. Dalam menjelajahi atau surfing ya gelombang kehidupan, kita menghidupkan metabolisme firman Tuhan. Kita amini iman kita pada Kristus Sang Firman yang dibakar dan diarahkan dengan gairah nilai-nilai Kristiani oleh Roh Kudus yang menghasilkan tenaga karakter yang kuat untuk melakukan berbagai perbuatan kasih menjalani apa yang kita sebut the way of life, the way of Jesus. Kita menjalani kehidupan bertualang dengan Kristus ya kemanapun dia pergi. Asik ya. Selamat mengikuti sang terang dunia.
Pada episode berikutnya kita akan melihat bagaimana kita melatih diri kita itu untuk menjadi terang dunia. Tuhan kiranya menerangi hidup kita semua. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Selamat pagi.